hari Pentakosta, hari ketuangan Roh Kudus, hari lahirnya gereja di bumi ini. Jadi ini umur gereja seumur ketuangan Roh Kudus. Jadi bukan karena orang bentuk, Roh Kudus yang membentuk persekutuan waktu itu. Nah, saudara-saudara, baik yang di sini dan online, ada yang online ini. Mujizat Pentakosta, mujizat pada peristiwa ketuangan Roh Kudus adalah orang-orang dari berbagai penjuru yang ada di Yerusalem, maksudnya ditampa para rasul berkumpul di sekitar tempat peristiwa Pentakosta yang ada waktu itu, yang badengar, dorang mengerti apa yang dihotbahkan rasul itu tuh mujizat. Mengapa mujizat? Karena yang badengarnya nak sama bahasa dengan yang bahotbah. Kalau tong baca di Kisah Rasul, yang bahotbah tentu bicara menurut bahasanya, tapi Roh Kudus menerjemahkan itu sehingga orang-orang yang ada di seputaran tampa itu mengerti itu yang khotbah dah bilang. Ada 11 bahasa kalau orang lihat di Kisah Rasul pasal 2. Jadi Tuhan tidak bisa diklaim oleh satu bahasa. Tuhan mau kehendaknya dapat dimengerti oleh manusia. Karena itu Tuhan menggunakan bahasa manusia untuk menyampaikan kehendaknya. Dan itu terjadi di peristiwa Pentakosta. Itu mujizat. Orang mengerti tentang perbuatan-perbuatan besar Allah di dalam Yesus dan melalui Kristus. Mujizat toh? Kita ada bicara bahasa ini, yang di muka badengar dalam bahasa dia mengerti kita, mar dia mengerti tuh khotbah, dijembatani oleh Roh. Saudara-saudara, terbentuknya jemaat Korintus sebenarnya juga dari berbagai latar belakang. Dan mujizatnya tidak hanya pada pengertian itu, tidak hanya perubahan yang diakibatkan oleh kerja Roh, tapi juga Tuhan memperlengkapi dari Roh yang sama. Bacaan Gemibam hari ini, Efesus pasal 4, melengkapi dengan berbagai karunia, memperlengkapi dengan jabatan sesuai panggilan. Untuk apa? Supaya terjadi pertumbuhan jemaat. Pertumbuhan ke mana? Pertumbuhan pada pengenalan yang benar tentang Kristus. Tapi pengenalan itu sekarang makin pudar kalau orangnya hati-hati. Karena banyak ajaran yang misalnya mengatakan Rasul Paulus bukan rasul, yang memutarbalikan ajaran Kristen misalnya. Padahal Rasul Paulus adalah rasul terbesar yang menempatkan ajaran Kristus dari perjanjian lama. Misalnya diselamatkan oleh iman. Khotbah 2 minggu lalu itu kan Pendeta Devi. Diselamatkan oleh iman. Rasul Paulus sudah mulai dari Abraham. Ternyata waktu Abraham ada, belum ada hukum Taurat. Tapi Abraham dibenarkan. Bukan karena melakukan hukum Taurat, karena iman. Jadi dia meletakkan keselamatan berakar dari iman. Nah, saudara-saudara, ada persoalan penting yang dialami oleh jemaat di Korintus. Mereka mengenal Kristus dan menurut Rasul Paulus itu bukan pekerjaan mereka, tapi pekerjaan Allah yang menulis hukum kasihnya di dalam hati manusia dan mengakibatkan perubahan. Dan itu dikerjakan oleh Roh yang dicurahkan itu. Paulus meyakinkan bahwa pekerjaan mereka sebagai rasul dikerjakan oleh Roh, dan Roh itu mengubah mereka dari dalam hati, membuat mereka mengerti dan membuat mereka sadar bahwa mereka telah diselamatkan. Mereka mengerti dan sumber dari pengertian itu adalah dari Allah dalam Roh. Karena itu Paulus bilang, kita bekerja bukan karena kekuatan kita, tapi kekuatan dari Roh Allah yang menyanggupkan para rasul menjadi pelayan perjanjian baru. Pelayan perjanjian baru itu pelayan Kristus yang mewartakan keselamatan oleh Kristus, bukan pelayan perjanjian lama. Pelayan perjanjian lama bagaimana? Orang mesti tahu ini supaya dibedakan. Yang jakase korban dang, jadi keselamatan oleh melakukan pengorbanan-pengorbanan. Paulus bilang, orang sekarang pelayan perjanjian baru yang memberitakan keselamatan oleh pengorbanan Kristus dan bukan pengorbanan kita. Dan itu dikerjakan oleh
dipanggil oleh Tuhan, dikerjakan oleh roh di dalam dorang. Jadi ditulis dalam hati. Perjanjian lama Pak Deker, asisten 1, ditulis di mana? Di loh-loh batu toh. Itu bedanya. Di dalam Kristus perjanjian baru ditulis di dalam daging, loh daging dalam hati manusia. Dan karena itu dia memberi perubahan. Nah sekarang orang baca, menurut bacaan kita. Jadi Paulus ini diragukan kerasulannya. Karena itu tadi dia coba menafsirkan atau menyampaikan perjanjian lama dalam pikiran perjanjian baru, dalam bingkai perjanjian baru. Dia bilang begini, Pak Jemaat, ngoni itu surat Kristus yang torang ada tulis, tapi yang dikerjakan oleh roh. Nah sekarang ngoni hidup betul. Ada karunia, banyak karunia ngoni dapat, ngoni bertumbuh dalam pengenalan yang benar tentang Kristus. Apakah salah? Itu betul. Torang ada ajar yang betul. Dan memang itu sesuai kehendak Kristus. Jadi kalau orang bilang kita salah, nggak mungkin. Nah ngoni ini jemaat adalah pujian. Maksudnya dan orang lihat pengoni, orang langsung bilang siapa yang injili pada orang? Dari mana? Rasul Paulus. Itu berarti pujian dari dan kepada yang menginjil. Nah pada saat yang sama terjadi ketika mereka menampilkan hidup yang benar, maka mereka juga menjadi surat Kristus. Artinya orang baca tentang kehendak itu dari gaya hidup jemaat di Korintus. Karena itu Paulus bilang kita tidak perlu ada surat puji-pujian, kita tidak perlu minta pengoni surat. Bila akan pada orang kita betul yang ada kasih Injil pengoni, minta rekomendasi maksudnya. Songoni pecara hidup itu yang bekeng orang diingat. Oh begitu kok, ternyata Paulus dan kawan-kawan itu betul. Nah saudara-saudara mari kita lihat. Surat biasanya, ini di khotbah Kom Ibu, surat biasanya adalah model orang berkomunikasi. Kalau dulu dapat rasa sekali itu manfaat, sekarang sudah tahu dapat rasa memang. Sekarang kurang banyak di WA, banyak di status, banyak di macam-macam. Tapi surat sampai kapanpun dia menjadi alat untuk bercerita dan alat untuk mengungkapkan rasa kita, apa rasa minta, rasa sakit, rasa macam-macam, rasa senang, rasa sukacita, rasa duka bilang di surat. Nah dulu surat itu dikirim melalui kurir, kemudian pos, kemudian telegram dulu. Sekarang sesurat elektronik, email elektronik. Nah, maksud isi surat sekali lagi menyatakan kehendak Allah dan lain sebagainya. Ini juga ada dalam surat-surat Paulus. Nah, pada jemaat Korintus waktu itu ada praktek tadi, minta-minta rekomendasi supaya kita mau melayani di sana orang terima, maka kita mesti bawa dari surat dari sini. Dia ini betul DP ajaran. Supaya dong di sebelah mau terima. Itu begitu dulu. Paulus bilang kita tidak perlu. Sekali lagi itu bagian dari bacaan kita tadi. Karena mereka telah menunjukkan bagaimana mereka berubah, bagaimana mereka bertumbuh, bagaimana jemaat itu berbuah bagi Kristus. Kenyataan yang timbul dari hasil pekabaran Injil ini telah menjadi surat puji-pujian kepada dan untuk rasul-rasul, termasuk Rasul Paulus. Yang hebat di situ Bapak Ibu, Rasul Paulus nyak makan puji. Jemaat hasil begitu, dia nyak bilang karena kita, tapi karena pekerjaan Allah di dalam dia. Selalu menempatkan kemuliaan Kristus, dan itu adalah buah dari roh. Menuntun orang pada satu tujuan, memuliakan Kristus, dan bukan menempatkan diri di muka dan kemuliaan Tuhan di belakang. Saudara-saudara yang saya kasih, torang juga sekarang adalah surat Kristus di zaman ini. Oleh pekerjaan roh nenek moyang kita dari dulu percaya apa Tuhan. Siapa mau di tengah zaman waktu itu kon tiba-tiba orang percaya pada Kristus, itu pekerjaan roh. Dan kalau sekarang orang tetap bertahan dalam percaya kita kepada roh di tengah gempuran pengajaran yang meragukan keaslian Alkitab, yang meragukan keaslian para rasul, pemberitaan para rasul, maka kalau kita bertahan itu juga mujizat. Termasuk anak-anak muda yang dompe hidup tinggal di YouTube. Mujizat untuk kita
Kalau kita tetap percaya. Mujizat pada kita zaman ini. Karena kita berhadapan dengan hasil pengetahuan yang dahsyat. Yang seakan-akan oleh hasil pengetahuan ini segala macam persoalan dan misteri hidup dijawab oleh pengetahuan. Seperti begitu kan Pak Ketua Dewan? Semua mau cari apa yang tidak tahu, buka Google. Seakan-akan semua telah dijawab oleh Tuhan. Dan karena itu ada satu orang ateis bilang begini, Tuhan soalnya tidak bekerja sekarang. Semua sudah dikerjakan oleh teknologi. Semua roh tidak perlu karena semua dibuka oleh teknologi. Tiba-tiba orang ingat dunia tersentak, ternyata Tuhan masih bekerja dengan COVID. Dan semua berbagai penjuru dunia berdoa. Artinya Tuhan menyadarkan. Siapa bilang kita yang kerja? Karena kita bekerja sampai ngoni minta kita tolong, minta supaya kita menolong dunia ini. Nah, kita masih tetap percaya pada Kristus. Kita masih tetap menaruh percaya pada Tuhan sebagai yang maha kuasa. Percaya pada Kristus sebagai juru selamat umat. Di tengah sekali lagi gempuran ajaran yang meragukan keberimanan kita. Termasuk Alkitab. Tidak ada umur di dunia ini Alkitab yang naskah aslinya masih ada sampai sekarang. Padahal dia lembaran-lembaran lepas. Yang terakhir didapat Pak Pendeta Devi tahu. Didapat di Gua Qumran, Laut Mati. Setelah dibuka, DP umur itu naskah itu dari Alkitab Perjanjian Lama 1150 sampai 1200 tahun. Tapi di situ dibilang itu pemeliharaan ilahi nyata. Setelah diterjemahkan, tidak ada satupun yang berbeda dengan Alkitab yang sekarang. Kalau ada yang beda, cuma huruf yang terhapus. Betapa ajaibnya. Nah, Torah masih bertahan karena itu rajin juga. Saya mengajak kita untuk buka-buka YouTube. Supaya orang juga tahu bahwa bagaimana. Tidak ada sekarang yang tersembunyi. Semua bisa diterjemahkan. Apalagi dengan aplikasi. Dengan Google, terjemahan Google itu. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan. Sekali lagi ini adalah mujizat pada kita untuk tetap bertahan dalam percaya kita. Karena itu apa panggilan untuk jemaat, untuk ibu-ibu zaman now. Apa panggilannya dalam perayaan ini, di hari Pentakosta, di hari raya gereja ini? Yang pertama, kepada kita diminta untuk tetap jadi surat Kristus. Maksudnya melalui torang pe gaya hidup, melalui torang pe program, melalui torang pe percakapan, pembicaraan, dan lain sebagainya orang tahu dia murid Yesus. Nyandak nanti mau lihat dia pakai kalung salib dia. Kan sekarang sudah jadi semacam itu. Tapi dari perkataan dengan lembut, oh dia itu nyandak heran. Dia memang kutik murid Yesus bukan dari atribut-atribut dan lain sebagainya. Tetap menjadi surat Kristus dengan bicara yang benar sekalipun pahit. Kita tetap bicara walaupun pahit tapi bicara dengan lemah lembut. Yang berikut, pemuda-pemuda, anak-anak, bagaimana menjadi bijak, menjadi surat Kristus yang hidup. Statuslah yang bijak di Facebook. Nya ada larangan orang ba Facebook. Nya ada larangan orang ba IG, Instagram. Nya ada larangan orang ba Twitter. Nya ada larangan orang ba online dan macam-macam. Nya ada. Tapi kita diminta untuk menggunakan itu secara bijak dan menyampaikan kepribadian kita, kedirian kita sebagai pengikut Kristus dari teknologi ini. Tapi banyak yang jadi budak teknologi. Artinya lebay lah. Orang bilang lebay. Ada yang gercep, begitu lihat sesuatu langsung gercep, cepat. Nah, anak muda bilang. Sekalipun orang sekali lagi tidak kenal kita, tidak kenal pribadi kita, tapi mereka tahu bahwa kita adalah murid Kristus dari status kita. Orang bilang hari sekarang mulutmu bukan harimau, tapi jarimu adalah harimaumu. Nah, status kita sekali lagi diminta untuk bijak. Yang berikut kepada ibu-ibu lagi diminta untuk mari kita berpikir untuk kepentingan keluarga kita.
dengan tidak memuaskan keinginan sendiri. Karena kan ibu-ibu manajer di rumah. Semua gaji kan kasih pak ibu-ibu toh, hasil pekerjaan pak istri-istri toh. Nah mari orang pakai itu untuk kepentingan keluarga, habis sendiri. Pak itu kasih 50.000, orang kasih habis 50.000 untuk pulsa data semua. Akhirnya persembahan anak pergi sekolah minggu, so mau pergi sekolah minggu lantaran sudah ada persembahan, so habis mama ada saya habis. Dan masih banyak lagi. Kita harus kita harus mengingat tanggung jawab kita sebagai istri dan rumah tangga, istri dan ibu rumah tangga, manajer keluarga, supaya kita menjadi berkat untuk keluarga. Jangan menggunakan berkat yang Tuhan berikan pada keluarga untuk berfoya-foya sendiri. Kalau menikmati kesenangan, maka nikmatilah bersama dengan keluarga. Kita menjadi berkat. Kita diminta untuk menggunakan berbagai karunia Tuhan, talenta yang Tuhan berikan pada kita sebagai istri dan ibu rumah tangga, tapi juga sebagai pemuda gereja dan bapak-bapak dalam keluarga, menggunakan secara bertanggung jawab, agar kita benar-benar menjadi surat Kristus yang hidup. Jadi bukan cuma ibu-ibu jadi surat, semua jadi surat. Bapak-bapak lagi. Jangan mencari habis sendiri. DP kasih habis, bapak-bapak juga terjemahkan di mana-mana. Kita mungkin berkata, bagaimana mungkin orang mau dapat backing semua itu? Kalau orang sudah dibiasakan dan dibentuk oleh keadaan yang selama ini menjadikan kita berpusat pada diri sendiri. Saudara-saudara, ingatlah kuasa mujizat Pentakosta yang mengubah dan yang membuat kita mengerti segala kehendak Allah, yang memberi kita pengertian dan memberi kita pemahaman hal kita sudah diselamatkan, pasti akan jadi pada dan di dalam kita. Asal kita membuka diri kita, maka kuasa mujizat, kuasa roh akan mengubah kita dan menjadi orang-orang surat Kristus yang hidup. Jadilah surat Kristus dengan mengerjakan tanggung jawab kita. Jadilah surat Kristus dalam kata dan perbuatan kita, tapi juga dengan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Selamat Hari Wanita Kom Ibu Gemibem. Amin. Disilakan nyanyian sambutan firman Tuhan oleh Kompelsus Wanita Kom Ibu Sinode Gemibem, kemudian oleh ibu-ibu sewilayah Doloduo. Persekutuan maksudnya.